Shalom jemaat Tuhan. Belum kompak. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Selalu luar biasa bila kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hadir. Saya percaya ketika kita datang dengan hati yang rindu Tuhan, hati yang haus akan Dia, kita akan pulang dengan kepuasan, sebab Tuhan yang memuaskan segala kerinduan hati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu berbagi firman Tuhan pagi hari ini dengan tema firman Tuhan, air mata doa. Air mata doa. Di sini ada yang nggak tahu apa itu air mata? Boleh acung tangan. Berarti semua tahu ya? Semua tahu. Puji Tuhan. Air mata itu artinya banyak. Ada air mata sukacita karena mungkin terima berkat atau hari istimewa, itu ada air mata sukacita. Ada air mata duka cita. Ini sering kita jumpai ketika kita ada di tempat-tempat kedukaan. Ada keluarga-keluarga yang merasa kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, sehingga mereka mengeluarkan air mata alias menangis. Ada yang nangis karena kesakitan, mungkin karena sakit yang dia alami sekian lama. Ada air mata juga, air mata sandiwara. Ada ya? Air mata acting, ada Bapak Ibu. Jadi arti air mata ini banyak. Tetapi kita akan lihat pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya rindu bagikan kepada jemaat Tuhan yang hadir. Kalau Bapak Ibu masih bisa menangis, kalau Bapak Ibu masih bisa mengeluarkan air mata, itu artinya kondisi Bapak Ibu sehat dan normal. Akan menjadi masalah kalau seseorang sudah gak bisa menangis, gak bisa mengeluarkan air mata. Bisa karena masalah medis, bisa seseorang kantong air matanya itu kering, membuat dia harus menghadapi proses medis. Bagaimana caranya supaya dia bisa lagi di kantong air matanya itu tersedia air mata. Tetapi saya juga jumpai orang yang kantong air matanya sehat, tapi tidak bisa sama sekali mengeluarkan air mata, nggak pernah yang namanya nangis. Wah, kita kalau korek, kita mau lihat kenapa orang yang seperti ini. Bisa saja orang yang seperti ini karena hatinya sudah membatu, perasaannya sudah mati. Jadi apapun kondisi yang dihadapi tidak membuat dia menangis. Ini masalah loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi pribadi yang seperti ini, Bapak Ibu harus cek, berarti ada masalah di dalam diri. Apakah engkau sudah menjadi pribadi yang keras, membatu hatimu, perasaanmu sudah mati? Dan pagi hari ini kita akan lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana ketika mereka mengeluarkan air mata dalam doa mereka, mereka mengalami yang namanya kemenangan, mujizat Tuhan. Kita berdoa harus dengan iman. Kita harus berdoa dengan air mata.
Kita harus berdoa dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, jadi semua ini harus ada di dalam saat kita berdoa. Kita akan lihat beberapa tokoh di dalam Alkitab yang bagaimana ketika mereka berdoa dengan air mata yang luar biasa, mereka mengalami kemenangan. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 56. Yang pertama air mata doa Daud. Mazmur 56 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat ini. Yang pertama air mata doa Daud. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadamu. Air mata doa Daud. Bapak Ibu sudah tahu tokoh Daud ini seorang yang dari keluarga biasa sebetulnya. Dari bersaudara dia mengalami yang namanya gak direken, tidak diperhitungkan. Sebagai anak bungsu yang kakak-kakaknya tugas di kerajaan sebagai tentara kerajaan, tapi Daud sama sekali tidak diperhitungkan. Tugasnya Daud apa? Hanya setiap hari membawa kambing domba ke padang. Kalau kambing dombanya 1000 boleh. Di Alkitab ditulis hanya 2-3 ekor. Jadi domba kambingnya gak banyak, dan itu yang dipercayakan kepada Daud. Perjalanan kehidupan Daud membawa dia sampai kepada kerajaan. Dia ada di kerajaan dalam kepemimpinan Raja Saul. Dan Daud tidak kemudian menikmati fasilitas yang enak, situasi yang membuat dia nyaman, walaupun dia ada di tengah kerajaan. Sampai akhirnya Daud mengalami yang namanya dikejar-kejar untuk dibunuh. Bapak Ibu pernah mengalami situasi ini? Bapak Ibu pernah mengalami seseorang selalu berusaha untuk mengejar engkau, untuk membinasakan hidupmu? Gak enak Bapak Ibu. Situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Daud. Dan situasi ini sangat tidak enak. Daud mengalami yang namanya kesengsaraan. Daud mengalami yang namanya tekanan. Daud mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan secara batin, penderitaan secara fisik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga Daud sampai kepada ayat ini. Jadi air mata doa Daud itu adalah air mata kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, juga tekanan. Daud sampai di ayat ini, coba ayat 9 Vina. Ayat yang tadi kita baca, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bapak Ibu, ketika Daud mengalami yang namanya hari-hari penuh dengan kesengsaraan, kesulitan, tekanan, penderitaan, tapi Daud berkata dengan iman, Tuhan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku karena masalah yang aku hadapi, engkau tampung di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi Bapak Ibu, air mata Daud, air mata kesulitan, penderitaan, tekanan ini
ketika Daud berdoa dengan mengeluarkan air mata dengan sungguh-sungguh, Tuhan perhitungkan semuanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Daud, hari-harimu yang kau jalani, kesengsaraan, kesulitan yang kau hadapi. Kesengsaraan itu bukan hanya masalah hari ini saya mau makan apa ya keluarga saya, karena memang mungkin pekerjaan biasa-biasa saja sehingga harus berjuang hari ini untuk dimakan hari ini. Kesengsaraan, penderitaan bukan hanya masalah seperti itu. Ternyata ketika saya melihat banyak yang dihadapi oleh umat manusia, terkadang masalah-masalah di tengah keluarga itu, masalah-masalah di tengah hubungan pernikahan, di mana seseorang tidak mengalami yang namanya bahagia, itu juga sebuah kesengsaraan Bapak Ibu, sebuah tekanan yang dialami oleh seseorang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Daud di tengah situasi seperti ini, di tengah situasi yang dia hadapi, dia nggak nyari-nyari keluar cari pertolongan di luar. Yang dia lakukan apa? Dia menangis, berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan setiap air mata Daud. Sehingga ayat tadi berkata, musuhku akan dibuat kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalahmu yang kau hadapi, ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, kalau engkau hadapi seperti ini, jangan sampai berpikiran pintas, cari jalan pintas, cari pertolongan dari di luar Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, jangan engkau sampai berkata di luar sana kata orang, ada orang yang bisa menolong masalah yang aku hadapi, aku akan ke sana. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan marah. Tuhan paling gak suka kalau diduakan, ya. Tetap berharap kepada Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, gak usah sibuk menyalahkan ini dan itu. Tetapi mari kita mau seperti Daud, datang di hadapan Tuhan, menangis, berdoa dengan mencurahkan air matamu. Tuhan memperhitungkan semuanya. Saya sudah seperti itu, tapi pertolongan Tuhan belum datang, jawaban Tuhan belum saya terima. Jangan berhenti Bapak Ibu, karena memang di dalam Tuhan seperti itu. Tuhan tidak melatih kita menjadi anak-anak yang manja. Ketika kita berdoa langsung dijawab sama Tuhan. Ketika kita, Tuhan aku butuh hari ini 5 juta Tuhan, brek dari surga dikasih. Enggak. Tuhan melatih kita menjadi anak-anaknya yang tahan banting, tahan mental Bapak Ibu. Ada kalanya kita sudah berdoa, saya sudah doakan supaya dia berubah. 1 tahun loh saya sudah berdoa, tapi kayaknya belum kelihatan perubahannya. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, sebab Tuhan juga melihat sampai di mana kita mau tetap setia, berpengharapan, beriman. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang sanggup. Percaya Bapak Ibu? Haleluya. Yang kedua, air mata doa Hizkia, Yesaya 38. Kita baca beberapa ayat dari kitab ini. Yesaya 38 ayat
ayat 1 mulai. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Terus maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Air mata doa Hizkia ini adalah air mata permohonan, air mata permintaan, air mata syafaat. Ayat ini tadi menceritakan bagaimana Hizkia, Raja Hizkia mengalami sakit dan hampir mati. Yang punya hidup ini yang di atas. Sekalipun kita sudah sakitnya soro nemen, kalau Tuhan belum mau panggil, ya kita bisa melewati. Ada kalanya cuma sakit, rasanya sakit ringan, tapi tiba-tiba Tuhan panggil. Kita nggak bisa apa-apa, karena itulah kehendak Tuhan yang mempunyai kehidupan. Dan Hizkia, dia jatuh sakit hampir mati, mungkin saja sakitnya parah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Yesaya pergi kepada Hizkia, sampaikan bahwa dia akan mati. Apa yang ketika Hizkia dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia nggak panik, dia nggak bingung. Waduh, hartaku, kerajaanku ini harus aku cepat-cepat aku turunkan kepada generasi berikutnya. Bukan itu yang dilakukan Hizkia. Yang dilakukan Hizkia, dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa dengan menangis yang sangat, Bapak Ibu. Air mata Hizkia, air mata doa Hizkia adalah air mata permohonan. Dan ini menggerakkan hati Allah. Ketika Allah melihat doa dan air mata Hizkia ini bukan air mata buaya, ada istilah begitu ya, bukan air mata yang dibuat-buat, tetapi ini sungguh yang Hizkia rasakan Tuhan. Kalau mungkin ditulis dengan lengkap, mungkin kalau kita sekarang, Tuhan, dia bilang, aku sudah hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Dan itu Tuhan perhitungkan. Karena doa dan air mata Hizkia, Tuhan jawab. Dan Tuhan berkata kepada Yesaya, kembali katakan kepada Hizkia, umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, air mata itu adalah sesuatu yang Tuhan perhitungkan. Tadi saya berkata, kalau engkau sudah tidak pernah bisa meneteskan air mata, apakah itu dalam doa, dalam memuji Tuhan, saudara, periksa periksa ke dalam dirimu. Laki-laki, perempuan, kadang-kadang laki-laki itu gengsi. Kadang-kadang laki-laki itu berkata air mata itu tanda kelemahan. Saya nggak mau meneteskan air mata di depan orang, malu dong, gengsi saya. Saudara, tapi saya salut dengan orang-orang yang tidak memikirkan gengsi seperti itu.
menikmati hadirat Tuhan. Ketika dia ada di rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Bapak Ibu, makanya kalau ibadah sementara pujian itu sungguh-sungguh. Bapak Ibu, lo 1 minggu hanya 1 kali ke gereja, yang 1 kali, yang kadang 1 kali pun masih diambil. Nah, ketika di gereja, ketika ibadah sungguh-sungguhlah. Ketika menikmati pujian, kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan merasakan. Saya itu kadang-kadang kalau pujian tanpa sadar, oh air mata ini tiba-tiba netes sendiri. Karena apa? Karena merasakan Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Aku ini siapa sih Tuhan? Ya. Nah, ini penting loh Bapak Ibu. Karena ternyata seperti Hizkia, air matanya itu diperhitungkan oleh Allah sehingga mengubah apa yang tadinya menjadi keputusan Tuhan Allah bahwa Hizkia akan mati. Tapi doa dan air mata Hizkia dapat mengubah keputusan Allah. Mungkin hari-hari yang kau sedang jalani, engkau melihat situasiku kayaknya gak bisa berubah. Keadaanku kayaknya sulit untuk berubah. Tapi jangan berhenti untuk berdoa. Setiap doa, setiap air mata doamu ternyata Tuhan perhitungkan. Yang ketiga berikut. Yang ketiga, air mata doa Petrus. Markus 14, Injil Markus 14 ayat yang ke-71 dan beberapa ayat kita akan baca. Markus 14 ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus ini salah satu murid Tuhan. Tetapi ketika Yesus akan disalibkan, ketika Yesus masih diadili, sebagai murid Tuhan, Petrus ikut menyertai walaupun mungkin berdirinya agak jauh karena takut. Tetapi karena dia sebagai murid yang selama ini selalu mengiringi Yesus dimanapun Yesus ada, orang akan kenal. Dan saat itu Petrus ditunjuk oleh seseorang, kamu kan salah satu muridnya, kamu kan salah satu pengikutnya. Petrus berkata, enggak, aku gak kenal dia. Dia pindah tempat. Kembali orang lain berkata, kamu ini salah satu pengikut Yesus kan? Sampai ketiga kali ketika Petrus kembali ditanya, kamu adalah salah satu dari pengikutnya. Dan Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Sebelumnya Yesus sudah berkata kepada Petrus di ayat tadi, sebelum ayam berkokok 2 kali. Ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya, itu ditandai dengan ayam yang berkokok. Itu menyadarkan Petrus, benar Yesus sudah ngomong bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ini membuat Petrus sadar, air mata doa Petrus adalah air mata pertobatan. Petrus nangis terseduh-seduh. Petrus menyadari, Tuhan, aku salah Tuhan. Ada air mata di dalam doa Petrus, yaitu air mata pertobatan. Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia, kita gak pernah lepas dari yang namanya salah, pelanggaran, dosa.
kita nyakiti sesama, kita nyakiti pasangan kita, kita nyakiti teman kita nyakiti orang tua kita. Bapak Ibu, inilah yang memang dialami oleh kita selama kita masih hidup. Belum ada yang sempurna di antara saudara dan saya. Kami hamba-hamba Tuhan pun, gembalamu bukan gembala yang sempurna. Ada banyak kelemahan, kekurangan kami, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita jatuh bangun dalam langkah kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, itu adalah langkah-langkah di mana ketika kita sadar kita salah, datang kepada Tuhan, bertobat, berdoa, minta ampun. Pertobatan itu Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tetap mau tinggal di dalam kelemahan kita mau tinggal di dalam kegagalan kita nggak mau bangkit untuk bertobat, untuk berubah, Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa memakai kehidupan kita lebih lagi. Ketika Petrus, dia menyadari aku salah. Yang dilakukan oleh Petrus, dia sadar, dia bertobat. Ini yang membedakan antara Petrus dengan Yudas Iskariot. Yudas juga murid Tuhan Yesus. Yudas yang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak, diserahkan kepada tentara-tentara Romawi. Sama-sama salah. Yudas salah menjual Tuhan Yesus. Petrus salah, dia sudah menyangkal, tidak mengenal Yesus. Aku bukan murid Yesus. Sama-sama salah. Tetapi yang membedakan, Petrus dia sadar, aku salah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan ini yang membuat kasih karunia Allah kembali dinyatakan dalam kehidupan Petrus. Ketika ada sikap sadar bertobat, ini Tuhan perhitungkan. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu kisahnya ini, Petrus akhirnya kembali kepada panggilan Tuhan untuk melayani. Dan Petrus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan dengan luar biasa. Di dalam catatan sejarah, Petrus matinya juga disalib, tapi beda, terbalik. Kalau Yesus mati dengan disalib kepala di atas, kalau Petrus menurut kisah sejarah, dia disalib dengan kepala di bawah. Atas permintaan Petrus sendiri, karena Petrus merasa gak layak aku kalau aku mati seperti Yesus. Ini sikap pertobatan Petrus membuat dia dapat dipakai oleh Allah luar biasa. Sementara Yudas, dia salah, tidak ada sikap pertobatan, tidak ada doa dan air mata yang keluar, membuat Yudas dia nggak sadar di kesalahannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yudas? Tragis kisah akhir hidupnya. Dia pergi dengan uang 30 keping perak itu dia buang ke dalam bait Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia pergi menggantung dirinya, bunuh diri. Bapak Ibu, siapa sih yang gak pernah salah? Kita semua penuh dengan dosa. Seburuk apapun hidup kita, serusak apapun hidup kita, sebobrok apapun mungkin orang melihat hidup kita, tapi kalau kita mau sadar, kita mau bertobat, datang kepada Tuhan dalam doa dan air matamu, Tuhan perhitungkan semua itu. Dan Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidupmu, sehingga akan mengubah hidupmu. Bukan lagi menjadi orang yang gak ada artinya, tapi menjadi pribadi yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Asalkan pertobatan itu disertai dengan air mata yang
sepertinya nangis, sepertinya bertobat, ternyata itu tangisan acting, tangisan sandiwara. Kan kita manusia, kita nggak bisa baca hati orang ya. Ketika orang sepertinya sadar dengan air mata yang keluar, wah ternyata itu air mata acting. Karena pertobatan itu akan terlihat dari buahnya. Seseorang bisa saja berkata, aku sudah bertobat, aku sudah sadar. Tapi apakah kelihatan dari buahnya? Apakah kelihatan dari perbuatannya kemudian setelah dia berkata aku bertobat? Itu yang ditunggu Bapak Ibu. Kalau engkau berkata, Tuhan ampuni, aku sering melalaikan jam ibadah, aku sering kali ya, kalau aku suka mau ibadah aku datang, kalau aku males, aku lagi gak serak sama seseorang, aku gak mau ibadah. Saudara, kemudian saudara berkata, Tuhan ampuni, aku mau sadar, aku mau kembali setia. Itu akan diuji dari berikutnya apa yang saudara lakukan. Kalau engkau setelah engkau sadari itu engkau bertobat, minta ampun sama Tuhan, terus buahnya apa? Wah, setiap minggu gak pernah absen. Ada hari lain kalau nggak ada info dari gereja, ada acara apa lagi di gereja? Ada doa nggak? Atau ada apa? Om, tante, saya rindu rumah Tuhan, saya rindu ibadah. Wah, kelihatan kan buahnya dari pertobatan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan, air mata Petrus adalah air mata pertobatan. Tuhan tunggu setiap kita, saudara dan saya. Saya juga, anak-anak saya menyadari Tuhan kelemahan saya di mana. Terkadang mungkin tidak dapat mengendalikan dalam hal ini. Ketika saya sadar, saya bertobat, saya minta ampun, Tuhan ampuni. Terus proses untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, air mata doa Yusuf. Kejadian 45. Sedikit lagi, Kejadian 45 ayat 14. Air mata doa Yusuf, air mata pengampunan. Ya. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kisah Yusuf, kisah yang tidak asing, bagaimana dia disolimi oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Yusuf ada pada situasi yang gak enak, sampai dia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Dia harus bekerja di rumah Potifar. Di situ dia mengalami yang namanya difitnah, sampai Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Itu perjalanan hidup yang gak enak, Bapak Ibu. Kalau mau diulang, kenapa Yusuf sampai seperti itu? Karena sikap kakak-kakaknya yang jahat sama dia. Padahal dia nggak berbuat apa-apa, dia tidak menyakiti. Dan ketika sampai pada titik di mana Yusuf Tuhan angkat menjadi penguasa di Mesir, ketika terjadi kelaparan yang luar biasa, akhirnya saudara-saudaranya ini harus datang ke Mesir cari bahan makanan. Karena kalau enggak, matilah mereka semua. Dan yang ada makanan saat itu hanya di Mesir. Kalau mau dapat makanan, izinnya kepada siapa? Yusuf. Tepat ya. Keluarganya harus berhadapan dengan Yusuf. Dan sebelum mereka tahu bahwa Yusuflah yang menjadi penguasa saat itu, menjadi kepercayaannya Potifar saat itu, kakak-kakaknya tadinya gak tahu, tetapi Yusuf sudah tahu. Ini
saudara-saudaraku yang dulu jahatnya minta ampun sama aku. Ketika aku nangis, maaf Kak, jangan perlakukan aku seperti ini Kak. Saat itu aku sudah nangis memohon-mohon, gak digubris sama kakak-kakak. Kalau Yusuf mau dendam, gampang sekali. Saat itu dia tinggal panggil pengawal, bawa ini semua, ceploskan ke penjara, atau mau dibunuh sekalipun silakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ada air mata pengampunan. Sejahat-jahatnya keluarganya bersikap kepada dia, Yusuf sanggup melepaskan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita alami ketika kita nggak salah, kita disalahkan, kita dirugikan, sakit. Orang dirugikan itu pasti sakit. Orang disakiti itu pasti sakit sekali. Sakitnya di mana? Di sana sini, guys. Ya, bukan hanya di sini, wah semua, sampai di kepala cekot-cekot, wah semua. Tapi orang pemaaf itu, saudara saya mau berkata, orang pemaaf, orang yang selalu membukakan pintu maaf untuk orang yang menyakiti kita, Tuhan akan selalu ada bagi dia untuk membela dia. Saudara percaya, katakan amin. Saudara, kalau saudara pernah mengalami yang seperti ini, berikan pengampunan. Berikan pengampunan, karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menyatakan pembelaannya bagi orang yang penuh pengampunan. Yang berikut, air mata doa perempuan berdosa. Lukas 7 ayat 37. Lukas 7 ayat 37 dan 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, habis. Nah, Bapak Ibu, air mata doa perempuan berdosa ini adalah air mata penyembahan, air mata cinta kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan melihat bahwa wanita berdosa ini bukan hanya membawa minyak wangi. Itu minyak wangi ini minyak yang mahal loh Bapak Ibu, bukan minyak murahan. Mungkin dengan semua harta yang dia punya, mungkin dengan tabungan yang dia ada, dia ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sehingga dia beli minyak wangi itu. Tetapi Tuhan melihat wanita berdosa ini bukan hanya membawa persembahannya, tetapi juga membawa rasa cintanya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya hartanya, tapi seluruh hidupnya. Karena apa? Setelah minyak itu dicurahkan di kaki Tuhan, wanita ini mengambil rambutnya dan dia gosok kaki Tuhan Yesus. Satu tindakan yang saya tahu ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah bagi seorang wanita. Rambut adalah bicara tentang kemuliaan. Dia tanggalkan demi rasa cintanya kepada Tuhan. Dia tidak hanya datang kepada Tuhan dengan bawa korban, tetapi seluruh hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harta yang kita miliki semua dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkorban dalam bentuk hartamu itu baik, tapi Tuhan juga rindu engkau beri hidupmu, engkau beri hatimu bagi Tuhan. Saudara, Tuhan mau
Engkau memberi total hidup kita. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya sepertinya tubuh kita ada di rumah Tuhan. Yang penting saya kelihatan datang di gereja, waktu persembahan saya bawa persembahan, tapi hati kita nggak beri untuk Tuhan. Saudara duduk di tempat ini tapi hatimu kemana-mana, pikiranmu kemana-mana. Saudara, itu engkau belum beri penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kita menjadi seperti wanita yang berdosa. Wanita ini menyadari bahwa dia orang yang tidak layak. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, saudara, apakah engkau seorang bos? Di tempat kerjamu engkau punya banyak anak buah. Di kantormu engkau seorang pemimpin. Saudara, di rumah mungkin juga engkau seorang yang sangat dihargai, dihormati. Tetapi ketika engkau datang di hadapan Tuhan, saudara datang di rumah Tuhan, jangan bawa titel-titel itu, jangan bawa statusmu itu. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita datang sebagai penyembah-penyembahnya. Kita datang, kita tanggalkan segala kemuliaan, kehormatan kita seperti wanita ini. Dia datang membawa hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam kitab yang lain, di dalam Markus 14 ayat 9, di situ Tuhan berkata bahwa apa yang dibuat oleh wanita ini akan senantiasa diingat. Perbuatan wanita ini telah menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata akan terus diingat. Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan doa dan air matamu. Sadarilah Tuhan, dari mana Tuhan angkat hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa menjadi seperti saat ini. Datang kepada Tuhan dengan rasa bahwa Tuhan, semua karena Tuhan, semua dari Tuhan. Kalau aku bisa, kalau aku mampu, kalau Tuhan titipkan banyak hal, itu semua milik Tuhan. Itu semua datangnya dari Tuhan. Aku rindu hidupku ini sungguh-sungguh menjadi penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita boleh dikuatkan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah engkau sedang punya masalah dengan kesehatan, dengan rumah tanggamu, atau dengan dirimu sendiri? Ada banyak hal yang engkau belum bisa lepaskan. Kalau engkau masih terikat dengan satu dosa, dua dosa, tiga dosa, enak yang ditawarkan sama dunia. Saudara nggak bisa lepas itu. Datang firman Tuhan pagi ini seperti Petrus. Dia tadinya murid Tuhan, tapi dia juga sudah menyangkali Tuhan. Dan Petrus datang dengan doa air mata pertobatan. Kasih karunia Tuhan selalu ada, pengampunan Tuhan selalu ada. Jangan pernah gengsi. Jangan sampai waktu itu Tuhan tidak lagi berikan. Kesempatan itu Tuhan sudah tutup. Tapi biarlah ketika kita masih diberi kesempatan, benahi hidup kita.